us. Every time I pull my hair was any outfit. That you find me ugly and one day you disappear. Cause what's the point of crying? It was never even enough. Did you ever want me? Was I ever good enough? But boys are layer, but boys are layer. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nur Anissa, NPM 2023421, absen 41. Salah satu mahasiswi Sekolah Tinggi Ilmu Administrasi kelas 2A non-reguler. Saya adalah salah satu anggota kelompok 5 materi kependudukan. Di sini saya akan menjelaskan secara singkat tentang kependudukan. Kependudukan adalah studi tentang jumlah, distribusi, pertumbuhan, dan karakteristik penduduk dalam suatu wilayah atau negara. Pada waktu tertentu ini mencakup berbagai aspek yang penting untuk pemahaman tentang dinamika populasi manusia. Berikut adalah penjelasan secara rinci mengenai kependudukan. Pertama, definisi kependudukan. Kependudukan merujuk pada total jumlah individu yang tinggal dalam suatu wilayah geografis pada waktu tertentu. Definisi ini tidak hanya mencakup jumlah penduduk, tetapi juga cakupan demografis mereka seperti usia, jenis kelamin, status perkawinan, etnisitas, dan faktor-faktor sosial ekonomi lainnya. Kedua, faktor yang mempengaruhi kependudukan. A. Kelahiran. Tingkat kelahiran yang tinggi atau rendah dapat secara signifikan mempengaruhi pertumbuhan populasi. Faktor yang mempengaruhi tingkat kelahiran termasuk kebijakan keluarga berencana, akses terhadap layanan kesehatan reproduksi, budaya, dan tingkat pendidikan. B. Kematian. Tingkat kematian yang rendah, khususnya pada bayi dan anak-anak, dapat meningkatkan harapan hidup dan jumlah penduduk dalam jangka panjang. Faktor yang mempengaruhi tingkat kematian meliputi akses terhadap layanan kesehatan, sanitasi, nutrisi, dan kemajuan dalam perawatan medis. C. Migrasi. Perpindahan penduduk antar wilayah atau negara juga memainkan peran penting dalam merubah distribusi dan komposisi penduduk. Faktor yang mempengaruhi migrasi termasuk pencarian pekerjaan, perubahan iklim, konflik politik, atau pencarian stabilitas ekonomi. Ketiga, piramida penduduk. Piramida penduduk adalah grafik yang menggambarkan distribusi usia dan jenis kelamin penduduk suatu wilayah pada waktu tertentu. Hal ini memberikan gambaran tentang struktur demografis suatu populasi yang penting untuk perencanaan kebijakan sosial, ekonomi, dan kesehatan. Keempat, tantangan kependudukan. A. Kepadatan penduduk. B. Kepadatan penduduk rendah. C. Perubahan struktur penduduk. Kelima, dampak kependudukan. A. Ekonomi. B. Sosial. C. Lingkungan. Keenam, strategi pengelolaan kependudukan. A. Keluarga berencana. B. Peningkatan kesehatan dan pendidikan. Kependudukan adalah subjek yang kompleks dan penting dalam konteks pembangunan manusia dan keberlanjutan. Memahami dinamika populasi manusia adalah kunci untuk merancang kebijakan yang efektif dalam berbagai bidang, termasuk ekonomi, kesehatan, lingkungan, dan sosial. Demikian esai presentasi saya kali ini. Semoga apa yang saya sampaikan dapat bermanfaat bagi kita semua. Jika ada kekurangan, mohon dimaafkan karena kesempurnaan sungguh hanyalah milik Allah Subhanahu wa Ta'ala. Terima kasih. Saya Rahmawati akan menerangkan mengenai materi kependudukan. Yang pertama, sikap manusia. Sikap manusia adalah kecenderungan seseorang untuk bertindak, berpikir, dan merasa terhadap objek, ide, situasi, atau nilai tertentu. Sikap melibatkan faktor evaluasi, pendapat, dan emosi yang memengaruhi perilaku individu. Berikut ada beberapa sifat manusia yang perlu kita ketahui. A.
sifat manusia yang positif dalam kepribadian seseorang. Bijaksana, mandiri, supel atau mudah bergaul, sabar, humoris, kreatif, integritas, kritis, idealis, dan kejujuran. B. Sifat manusia yang negatif dalam kepribadian seseorang: sombong, labil, minder, cari perhatian, pendendam, perfeksionis, hard to please, sensitif, penyendiri. Ingatlah bahwa setiap individu memiliki kombinasi unik dari sifat-sifat ini, dan pemahaman tentang sifat manusia membantu kita memahami orang lain dan diri sendiri dalam berbagai situasi sosial. Karakter manusia. Karakter manusia adalah kualitas moral dan mental yang melekat pada setiap individu. Pembentukan karakter dipengaruhi oleh faktor bawaan dan lingkungan. Berikut beberapa konsep dan teori mengenai karakter manusia. 1. Teori 4 temperamen. Teori ini berasal dari zaman kuno dan membedakan karakter manusia berdasarkan 4 tipe. Pertama, sanguinis, plekmatis, kolerasi, dan melankolis. Beberapa orang juga memiliki karakter campuran, misalnya sanguinis dan melankolis. 2. 4 bagian manusia. Menurut konsep Rudolf Steiner, manusia terbagi menjadi 4 bagian, yaitu tubuh fisik, jiwa, tubuh astral, pembawaan ego manusia, dan karakter manusia. Dalam mempresentasikan bagian yang paling dominan dari 4 ini, ingatlah bahwa setiap individu memiliki kombinasi unik dari karakter dan temperamen, dan pemahaman tentang karakter membantu kita memahami orang lain dan diri sendiri. Motivasi. Motivasi adalah penggerak, pendorong, atau energi dalam diri seseorang yang mempengaruhi semangat untuk bertindak, melangkah, dan menentukan arah dalam melakukan sesuatu, sehingga tercapai hasil atau tujuan yang memberikan kepuasan. Istilah motivasi berasal dari kata Latin movemur, yang berarti dorongan atau menggerakkan. Motivasi merupakan salah satu aspek psikis yang memiliki pengaruh terhadap tujuan hidup seseorang. Fungsi dan tujuan motivasi: mendorong timbulnya kelakuan atau suatu perbuatan, mengarahkan perbuatan ke pencapaian tujuan yang diinginkan, menentukan cepat atau lambatnya suatu pekerjaan, membantu mencapai tujuan, menentukan arah perbuatan manusia, dan menjaga agar tetap terarah kepada tujuan yang ingin dicapai. Aspek-aspek motivasi: hasrat, aktivitas, dan perilaku. Kedua, selanjutnya jenis kelamin. Jenis kelamin pada manusia merujuk pada beberapa karakteristik biologis yang mendasari perbedaan antara laki-laki dan perempuan. Jenis kelamin biologis itu ada laki-laki dan perempuan. Yang selanjutnya adalah gender. Gender adalah sesuatu yang mengacu pada karakteristik seseorang, termasuk peran, perilaku, ekspresi, dan identitas yang dibangun secara sosial. Dengan demikian, jenis kelamin bersifat lebih mutlak dan didasarkan pada faktor biologis, sedangkan gender bersifat lebih fleksibel dan dipengaruhi oleh norma sosial dan budaya. Genetik manusia adalah cabang ilmu biologi yang mempelajari pewarisan sifat dan ekspresi karakteristik yang diturunkan dari generasi ke generasi. Berikut beberapa hal yang terkait dengan genetik manusia. 1. Kromosom dan bahan genetik. Manusia memiliki 23 pasang kromosom dalam setiap selnya. Kromosom mengandung DNA yang merupakan materi genetik yang mengodekan informasi untuk karakteristik fisik dan psikologis kita. Gen adalah segmen DNA yang mengandung instruksi untuk sintesis protein tertentu. Kedua, pewaris sifat terdiri dari genetik manusia dan hukum Mendel. 3. Penentuan jenis kelamin. 4. Abnormalitas genetik. 5. Genetik populasi. 6. Rekayasa genetik. Kesehatan.
Kesehatan adalah kondisi kesejahteraan fisik, mental, dan sosial yang lengkap, bukan sekedar ketiadaan penyakit atau kelemahan. Pemahaman tentang kesehatan telah mengalami perubahan seiring waktu. Awalnya kesehatan hanya difokuskan pada kemampuan tubuh untuk berfungsi normal dan terhindar dari penyakit. Namun definisi kesehatan telah berkembang menjadi lebih holistik dan melibatkan aspek fisik, mental, dan sosial. Beberapa cara menjaga kesehatan tubuh antara lain: 1. Konsumsi makanan sehat, 2. Olahraga teratur, 3. Istirahat cukup, 4. Hindari kebiasaan, 5. Lakukan pemeriksaan kesehatan rutin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nurliana, NPM 2023-422, nomor absen 42, anggota kelompok 5, materi kependudukan. Di sini saya akan menjelaskan materi mengenai sensus penduduk. Langsung aja, sensus penduduk adalah kegiatan yang dilakukan oleh Badan Pusat Statistik atau BPS untuk mengumpulkan data tentang jumlah, komposisi, distribusi, dan karakteristik penduduk di suatu wilayah. Berikut adalah mekanisme dan tahapan pelaksanaan sensus penduduk di Indonesia. Yang pertama, sensus penduduk online. Pada 15 Februari sampai 29 Mei 2020. Dalam tahap ini, penduduk diundang untuk berpartisipasi dengan mengisi kuesioner secara daring melalui situs web resmi BPS. Dari sensus penduduk online tercatat, 51,36 juta penduduk telah berpartisipasi atau sekitar 19% dari total penduduk di Indonesia. Namun masih ada 81% penduduk yang belum tercatat keberadaannya. Yang kedua, sensus penduduk wawancara atau offline pada tanggal 1 sampai 31 Juli 2020. Setelah tahap sensus online dilakukan dengan pencacahan lapangan atau wawancara langsung dengan penduduk. Petugas sensus melakukan pemeriksaan daftar penduduk, verifikasi lapangan, dan pencacahan lengkap. Ketiga, metode kombinasi. Sensus penduduk tahun 2020 menggunakan metode kombinasi dengan menggabungkan pencatatan Depaktor dan Dzor. Data NIK dari Dukcapil dijadikan basis data dalam pendataan. Tujuannya adalah untuk menyediakan data yang akurat tentang jumlah penduduk, komposisi usia, distribusi geografis, dan karakteristik penduduk di Indonesia. Jadi, sensus penduduk melibatkan beberapa tahapan, mulai dari persiapan hingga pengolahan data, dan bertujuan untuk menghasilkan informasi yang dapat digunakan dalam perencanaan pembangunan dan kebijakan di negara kita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Rahmatunisha, NPM 2023424. Ini saya akan menjelaskan tentang stratifikasi angkatan kerja. Stratifikasi angkatan kerja mengacu pada pembagian atau klasifikasi angkatan kerja berdasarkan berbagai faktor, yaitu yang pertama tentang keadaan angkatan kerja di Indonesia. Terus ada juga klarifikasi angkatan kerja, lalu berdasarkan golongan umur. Lalu ada yang namanya usia produktif. Usia produktif adalah tentang usia di mana seseorang masih mampu bekerja dan menghasilkan sesuatu. Usia produktif diukur dari rentang umur 15 sampai 64 tahun. Menurut WHO, usia produktif adalah usia yang efektif dan efisien dalam melakukan pekerjaan hingga aktivitas sehari-hari. Pada dasarnya, usia produktif penduduk adalah sekitar usia 15 hingga 64 tahun. Usia produktif ini ditandai dengan kemampuan seseorang dalam melakukan aktivitas sehari-hari secara efektif dan efisien. Usia produktif juga memiliki peran penting dalam perekonomian suatu negara.
Orang-orang pada rentang usia ini berkontribusi dan produksi barang dan jasa serta membantu menggerakkan roda perekonomian. Selanjutnya ada yang namanya lansia. Lansia adalah istilah yang mengacu pada proses alamiah yang terjadi pada seseorang karena telah memasuki tahap akhir dari fase kehidupan. Usia lansia biasanya dimulai ketika seseorang mencapai 60 tahun ke atas. Upaya kesehatan lanjut usia dilakukan sejak seseorang berusia 60 tahun dan bertujuan untuk menjaga agar tetap hidup sehat, berkualitas, dan produktif. Beberapa hal yang perlu dipertimbangkan bagi lansia untuk menjaga kesehatan meliputi imunisasi untuk mencegah penyakit, deteksi dini melalui screening, perawatan rehabilitasi termasuk pelayanan fisiterapi, psikoterapi, dan pemberian obat-obatan, perawatan paliatif untuk mengurangi keluhan yang diderita agar dapat menjalani akhir kehidupan yang bermartabat. Terus ada yang namanya perangkatan kerja. Perangkatan kerja mengacu pada kelompok penduduk yang belum memasuki usia kerja atau belum aktif bekerja. Contohnya seperti pengangguran terselubung. Pengangguran terselubung adalah pekerja dengan produktivitas kerja rendah karena beberapa faktor seperti ketidaksesuaian antara minat dan bidang pekerjaan yang dijalani. Penyebabnya adanya kelebihan jumlah pekerja dalam suatu bidang pekerjaan. Selanjutnya ada ketidaksesuaian antara bakat dan pekerjaan yang sedang dilakukan. Jam kerja yang tidak ideal. Contohnya pengangguran terselubung seorang petani yang bekerja di lahan pertanian dengan produktivitas yang rendah karena lahan yang dikelola terlalu luas untuk kemampuannya. Lalu ada yang namanya dampak pengangguran terselubung. Bagi individu menurunkan kualitas hidup dan pendapatan, bagi masyarakat mengurangi produktivitas secara keseluruhan dan berkelompok pada perekonomian, bagi negara meningkatkan kemiskinan dan mengurangi pertumbuhan ekonomi. Terus ada cara mengatasi pengangguran terselubung. Itu dengan cara meningkatkan kualifikasi dan keterampilan melalui pelatihan dan pendidikan, pengembangan lapangan usaha, mendorong pembukaan lapangan kerja, meningkatkan kesadaran edukasi dan kebijakan pemerintah, mendorong regulasi yang mendukung produktivitas dan kesejahteraan tenaga kerja. Jadi, pengangguran terselubung adalah fenomena di mana seseorang bekerja tetapi produktivitasnya rendah dan perlu ada upaya untuk mengatasi masalah ini agar tenaga kerja lebih efisien dan efektif. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Istilah yang mengacu pada orang yang tidak bekerja sama sekali. Sedangkan mencari pekerjaan, bekerja kurang dari 2 hari selama seminggu, atau seseorang yang sedang berusaha mendapatkan pekerjaan yang layak. Berikut beberapa hal yang perlu diketahui tentang pengangguran. 1. Pengertian pengangguran. Pengangguran atau tunakarya adalah istilah yang diberikan kepada orang yang tidak bekerja sama sekali atau orang yang sedang mencari pekerjaan. Ini juga mencakup orang yang memiliki pekerjaan namun tidak produktif sehingga dapat dikategorikan sebagai pengangguran. Pengangguran merupakan golongan dari angkatan kerja yang belum melakukan kegiatan yang dapat menghasilkan uang. Situasi ini terjadi ketika seseorang tidak memiliki pekerjaan dan aktif mencari pekerjaan. 2. Penyebab pengangguran. Besarnya angkatan kerja yang tidak seimbang dengan kesempatan kerja. Masyarakat atau warga negara tidak memiliki keterampilan tinggi serta tingkat pendidikan yang rendah. Adanya kemajuan teknologi yang menggantikan manusia. Harapan terlalu tinggi untuk tenaga kerja. PHK, pemutusan hubungan kerja. Dampak pengangguran berpotensi membuat keuangan negara membengkak, meningkatkan angka kriminalitas, dapat memunculkan konflik warga negara dengan pemerintah, menyebabkan kesenjangan kesempatan kerja.